Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Julpa Sajida dari program studi pendidikan guru sekolah dasar tingkat 2 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pandangan Islam. Dibuatnya video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Integrasi sinergis ajaran Islam dan ilmu pengetahuan secara konsisten akan menghasilkan sumber daya yang handal dalam menghasilkan ilmu yang dimiliki dengan diperkuat oleh spiritualitas yang kokoh dalam menghadapi kehidupan. Islam tidak lagi dianggap sebagai agama yang kolot, melainkan sebuah kebutuhan untuk mengaktualisasikan di berbagai bidang kehidupan dan sebagai fasilitas untuk memperkembang ilmu dan teknologi. Islam mementingkan perkembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjadi sarana ibadah, pengabdian muslim kepada Allah, dan mengembang amanat khalifah di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan mengembang rahmat bagi seluruh alam. Dalam Al-Quran banyak sekali ditemukan idiom dan anjuran bagi umat Islam untuk berbuat secara praktis dengan meneliti. Penggunaan akal di dalam Islam tidak hanya teoritis, tapi telah dipraktikkan dalam sejarah pembangunan peradaban Islam. Pada masa kejayaan itu memiliki dua karakter. Yang pertama, kesadaran untuk menjadikan ilmu pengetahuan yang pembentukan peradaban. Pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh umat Islam saat itu diarahkan untuk membangun peradaban yang lebih unggul dari peradaban di sekitarnya. Dua, munculnya kesadaran bahwa semakin umat Islam mempelajari ilmu pengetahuan, semakin dekat pula ia merasakan keagungan Tuhan. Berdasarkan dua karakteristik tadi, dapat dilihat Islam menempatkan pengembangan sains tidak sebagai pembangunan ilmu murni, tapi sebagai sains instrumental yang menjamin terhadap bangunan kesadaran yang mantap dan kebudayaan yang mapan. Mereka tidak menyadari bahwa Allah membagikan anugerah ilmu kepada manusia agar dapat mensyukurinya dalam bentuk ketundukan, kepatuhan, menghindari diri dari maksiat terhadap Allah. Paradigma ilmu yang tidak bebas nilai memandang bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek. Nilai pengembangan ilmu jelas tidak mungkin bisa lepas dari nilai kepentingan baik politik, ekonomi, sosial, religius, dan ekologi. Filosof yang menganut teori paradigma ilmu yang tidak bebas nilai adalah Habermas. Berpendapat bahwa ilmu, sekalipun ilmu alam, tidak mungkin bebas nilai karena setiap ilmu selalu ada kepentingan teknis. Dia juga membedakan ilmu menjadi tiga macam, yaitu yang pertama berupa ilmu-ilmu alam yang bekerja secara empiris, analitis. Ilmu ini menyelidiki gejala-gejala alam secara empiris dan menyajikan hasil penyelidikan untuk kepentingan manusia. Dari ilmu ini juga disusun teori yang ilmiah agar dapat diturunkan pengetahuan terapan yang bersifat teknis. Dua, berlawanan dengan pengetahuan yang pertama karena tidak menyelidiki sesuatu dan tidak menghasilkan sesuatu, melainkan memahami manusia sesamanya, memperlancar hubungan sosial. Aspek kemasyarakatan yang dibicarakan adalah hubungan sosial atau interaksi, sedangkan kepentingan yang dikejar oleh pengetahuan ini adalah pemahaman makna. Tiga, teori kritis, yaitu membongkar penindasan dan mendewasakan manusia pada otonomi dirinya sendiri. Dalam pandangan Habermas bahwa ilmu sendiri dikonstruksi untuk kepentingan tertentu
yakni nilai rasional antara manusia dan alam seperti ilmu pengetahuan, manusia dan manusia seperti ilmu sosial, dan nilai penghormatan terhadap manusia. Ilmu yang tidak bebas nilai ini memandang bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan nilai. Ilmu jelas tidak mungkin bisa terlepas dari nilai kepentingan, baik politik, ekonomi, sosial, keberagaman lingkungan. Ilmu bebas nilai dalam bahasa Inggris sering disebut dengan value free, yang menyatakan bahwa ilmu dan teknologi adalah bersifat otonom. Bebas nilai artinya setiap kegiatan ilmiah harus berdasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Situmorang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu itu bebas nilai. Yang pertama, ilmu harus bebas nilai dari pengendalian nilai, maksudnya ilmu harus bebas dari nilai pengaruh eksternal seperti faktor ideologi, religius, kultural. 2. Diperlukan adanya kebebasan usaha ilmu agar otonom ilmu terjamin. 3. Penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu. Landasan pandangan ilmu yang bebas nilai, eksplorasi alam tanpa batas dapat dibenarkan karena hal tersebut untuk kepentingan ilmu itu sendiri, yang terkadang hal tersebut dapat merugikan lingkungan. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa penganut paradigma ini berpendirian bahwa ilmu tidak terikat oleh nilai baik dalam proses penemuannya atau proses penerapannya, karena pertimbangan-pertimbangan moral atau hanya menghambat pertumbuhan dan perkembangan ilmu. Al-Qaradawi mengemukakan terkait dengan pentingnya akhlak Islami dan perkembangan ilmu bahwa akhlak Islami yang harus diperhatikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan adalah: yang pertama, rasa tanggung jawab di hadapan Allah. 2. Amanat ilmiah merupakan kemestian iman termasuk ke dalam moralitas ilmu. Tak ada iman bagi orang yang memiliki sifat amanah. 3. Tawadu. 4. Izah, perasaan mulia yang merupakan fadilah paling spesifik bagi kaum muslim secara umum. 5. Mengutamakan dan menerapkan ilmu. 6. Menyebar ilmu adalah moralitas yang harus dimiliki oleh para ilmuwan. Mereka berkewajiban agar ilmu itu tersebar. Terakhir, hak cipta dan penerbit. Dari uraian di atas dapat dilihat betapa pentingnya akhlak Islami bagi pengembangan ilmu untuk menjaga agar ilmu tidak menjadi penyebab bencana bagi kehidupan manusia dan kerusakan lingkungan serta kemunduran di muka bumi serta kehancuran di muka bumi ini. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.